Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini saya akan menceritakan dongeng legenda Banyuwangi. Surti, kemarilah. Ada apa wahai Raden? Aku menemukan ikat kepala ini di bawah kasurmu. Dari mana kau mendapatkan ikat kepala ini? Aku tidak tahu apa-apa dalam itu, Raden. Nah, penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Raisa Karima. Saya dari SD Al-Khairiyah 2. Yuk lanjut ceritanya. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin raja yang sangat bijaksana dan adil. Raja tersebut mempunyai seorang anak yang bernama Raden Banterang. Raden Banterang sangat gemar berburu. Pada suatu hari, Raden Banterang bersama pengawal-pengawalnya pergi berburu. Di tengah perjalanan, Raden Banterang melihat kijang melintas di depannya. Raden Banterang pun segera mengejar kijang tersebut. Raden Banterang terus mengejar kijang tersebut hingga dia tidak sadar sudah memasuki hutan belantara dan tertinggal oleh pengawal-pengawalnya. Raden Banterang terus mengejar hingga tiba di sungai yang sangat besar dan sangat jernih airnya. Raden Banterang pun kelelahan dan Raden Banterang mendekati sungai itu dan meminum air dari sungai itu yang sangat jernih. Saat lagi keasikan minum, Raden Banterang melihat seorang wanita yang cantik. Raden Banterang kebingungan karena takut seorang wanita itu adalah penunggu dari hutan ini. Raden Banterang memberanikan diri untuk mendekati wanita itu. Siapakah kamu? Aku adalah Putri Surti. Dari mana asalmu? Kenapa kau bisa seorang diri di hutan ini? Aku berasal dari kerajaan Kelungkung. Aku kabur dari kejaran musuh. Ayahku mati karena pertempuran. Mendengar hal itu, Raden Banterang terkejut dan prihatin. Raden Banterang pun membawa Putri Surti ke istananya. Karena kecantikan Putri Surti, Raden Banterang pun jatuh cinta kepada Putri Surti. Raden Banterang dan Putri Surti memutuskan untuk menikah. Namun suatu hari saat Putri Surti berjalan-jalan di hutan, Putri Surti mendengar seseorang yang memanggil-manggil namanya. Putri Surti pun segera mencari sumber suara tersebut. Putri Surti menemukan seorang yang lusuh dan compang-camping. Ternyata itu adalah kakaknya yang bernama Rupaksa. Rupaksa menyuruhnya untuk membunuh Raden Banterang. Wahai Surti, kita harus membunuh Raden Banterang. Hai kakakku, untuk apa? Karena Raden Banterang sudah membunuh ayah kita. Maaf kak, aku tidak bisa. Kenapa kamu tidak bisa melakukannya? Karena sekarang aku sudah menjadi istri dari Raden Banterang. Aku tidak mungkin membunuh suamiku. Maaf. Baiklah. Tapi aku memberikanmu ikat kepala ini. Simpanlah di bawah kasurmu. Baiklah kak. Pertemuan mereka berdua tidak diketahui oleh Raden Banterang karena Raden Banterang sedang pergi ke hutan untuk berburu. Suatu hari saat Raden Banterang pergi berburu, Raden Banterang melihat seorang yang lusuh dan compang-camping menghampirinya. Wahai tuan, keselamatan Anda telah dalam bahaya. Istrimu Putri Surti berniat untuk membunuhmu. Kalau kau tidak percaya, lihatlah di bawah kasurnya. Ada ikat kepala yang akan digunakan untuk membunuhmu. Mendengar percakapan itu, Raden Banterang pun segera mencari ikat kepala yang dibilang kakek tua yang ada di hutan tadi. Raden Banterang menemukan ikat kepala di bawah kasur Putri Surti. Raden Banterang segera memanggil Putri Surti. Surti! Ada apa wahai Raden? Aku menemukan ikat kepala ini di bawah kasurmu. Dari mana kau menemukan ikat kepala ini? Aku tidak tahu mengenai ikat kepala itu, Raden.
bohong kamu, Surti. Beritahu sebenarnya. Baiklah, Raden. Aku diberi ikat kepala itu saat aku sedang berkeliling-keliling di hutan. Tiba-tiba ada yang manggil namaku. Aku pun segera mencari sumber suara tersebut. Dan ternyata aku menemukan orang yang lusuh dan compang-camping. Itu adalah kakakku yang bernama Rupaksa. Rupaksa menyuruhku untuk membunuhmu. Tetapi aku menolaknya. Dan dia memberikan ikat kepala ini. Dan dia menaruh ikat kepala itu di bawah kasurku. Hanya itu saja, Raden. Hah, bohong kamu. Raden Terang masih tidak percaya atas perkataan Putri Surti. Raden Terang pun membawa Putri Surti ke sungai. Raden Terang berniat untuk membunuh Putri Surti dan menenggelamkannya di sungai. Surti, katakanlah yang sebenarnya. Itu yang sebenarnya, wahai Raden. Lihatlah keris ini, wahai Surti. Aku akan membunuhmu dengan keris itu. Kalau begitu, bunuhlah aku, Raden. Bunuhlah aku. Dan tenggelamkanlah aku di sungai itu. Jika air sungai itu berwarna sangat keruh dan berbau busuk, berarti aku bersalah. Tetapi jika air sungai itu berwarna sangat jernih dan berbau sangat harum, berarti aku tidak bersalah, kata Putri Surti. Raden Terang pun segera mengeluarkan kerisnya dan menusuk pinggang Putri Surti. Cerak! Bersamaan dengan itu Putri Surti pun terjatuh. Setelah itu keajaiban pun muncul. Warna dari air sungai itu berwarna sangat jernih dan berbau sangat harum. Sejak itu sungai itu dinamai Banyuwangi. Banyu artinya air dan wangi artinya harum. Sejak itu daerah itu dijuluki Kota Banyuwangi. Tamat. Sekian dari cerita yang saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.